membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti segala sesuatu ya yang kita sepakati bersama, yang akan menjadikan yang perlu kita yakini bersama-sama, bahwa inilah yang perlu kita lakukan di dalam kelas ini atau di luar kelas ini, terutamanya di sekolah. Tapi hal pertama yang ibu mau adalah kalian menuliskan segala sesuatu yang kalian inginkan, umpama yang terkait dengan kedisiplinan Anda ya. Seperti biasa, kalian kan sudah sering pakai. Baik, yang sudah, silakan didaftarkan ke depan. Kertas post-itnya silakan. Ayo, ya sudah, silakan. Baik, jadi sekarang kita punya ada 4 keyakinan kelas yang perlu kita yakini bersama-sama. Di antaranya adalah menjaga kenyamanan kelas, ya, kemudian menghargai diri dan orang lain, Terus yang ketiga apa? Menjaga dan merawat kebersihan kelas, ya. Selanjutnya yang keempat apa? Aktif dan tepat waktu. Betul, aktif dan tepat waktu di kelas. Jadi yang perlu kalian lakukan ini atau kita yakini bersama-sama ada 4 ini, ya. Jadi nanti ketika kalian melakukan yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas A, maka kalian akan memperbaiki kesalahan itu dengan tentu meyakini apa yang kita sudah yakini sebelumnya. Seperti itu. Ya, semua bisa melakukan bersama-sama? Ya, insya Allah bisa. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Naik salah satu modul dari pendidikan guru penggerak. Modul yang keempat yaitu modulnya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya ini ada keterkaitan dari modul pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kemudian masuk ke nilai dan peran guru penggerak, kemudian masuk ke visi guru penggerak, yang terakhir adalah
disebutkan dalam sekolah atau yang paling minimal itu adalah di dalam kelas. Nah sekarang Bapak Ibu mari kita coba merefleksi apa yang kita pahami selama ini. Pernyataan pemantiknya seperti ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Saya menampilkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terakhir itu adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah sekarang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah kita setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Setuju. Jangan dikasih. Jangan dikasih, salah satunya jangan dikasih. Pilihan lain? Mungkin ada yang mau memberikan, mungkin ada. Tapi itu berarti bahwa kepala itu bisa terbuka, itu berasal dari diri kita dan keputusan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu tergantung dari pilihan kita sendiri, mau memberikan atau tidak memberikan. Sekarang saya lanjut ke paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah ini yang terjadi di sekolah kita, bukan cuma di sekolah kita, kebanyakan sekolah pada umumnya. Pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Jadi kita seolah-olah berilusi bahwa kita ini seorang guru, kita mampu mengontrol siswa yang begitu banyak. Padahal itu tidak seperti itu. Tidak mungkinlah kita yang cuma 1 orang mampu mengontrol anak yang begitu banyak. Kita ini bukan malaikat, kita masih manusia seperti biasa ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi umpamanya ada siswa yang punya salah, terus kita seolah-olah membuat dia merasa bersalah. Ada biasanya kita lakukan seperti itu, umpamanya siswa menyontek, kita buat dia seolah-olah tidak merasa bersalah kan dengan menyontek. Bagaimana perasaanku kalau seperti itu? Itu adalah salah satu bentuk kita membuat dia merasa bersalah. Ada orang menganggap bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu malah menguatkan karakter. Tapi hati-hati, bisa saja itu bukan menguatkan karakter, malah menjatuhkan karakternya, sehingga di kehidupan selanjutnya dia tidak mau berbuat sesuatu yang lebih baik. Bermanfaat ini buat anak-anak belum tentu. Sekali lagi, anak-anak itu tidak bisa kita kontrol seluruhnya. Kenapa? Karena mereka memang punya bawaan. Mereka punya bawaan yang bisa saja dia menolak ajakan kita atau menerima ajakan kita. Nah itu yang perlu kita cari tahu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal itu tidak mungkin. Di teori kontrol dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kadang-kadang mendengar apa pandangan orang tentang hal lain itu jauh lebih baik dibanding kita menjudge bahwa tidak boleh begitu, harus begini. Kadang-kadang kita tidak perlu melakukan itu seperti itu. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Jadi ini biasa terjadi ke anak-anak. Namanya anak-anak di dalam kelas ribut. Tidak bisa kita judge bahwa dia punya kesalahan ribut. Kita harus cari tahu kenapa dia bisa ribut. Bisa saja kita mengajar yang membalik ke belakang, tidak memperhatikan mereka, bisa saja. Yang kedua, bisa saja mereka merasa bahwa pelajaran ini tidak menyenangkan. Atau bisa saja mereka sudah tahu pelajaran ini, jadi mereka ribut. Itu bisa saja. Jadi kita menggali terus apa yang sebenarnya terjadi di mereka. Yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang ada di stimulus respon. Padahal di teori kontrol dikatakan hanya kita, hanya pribadi kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kan kita bilang bahwa orang lain, umpamanya saudara, anak, atau mungkin guru tak bisa mengontrol diri kita. Tidak, kita yang bisa kontrol diri kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa. Yang ada adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ada mungkin kita hanya memberikan sedikit kayak pengetahuan, memberikan sedikit wejangan atau apa, itu mungkin. Tapi kalau mengontrol seluruhnya itu tidak bisa. Terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita mengajak anak-anak tidak mau, kita paksa dia, itu tidak benar. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak diberikan kesempatan mereka untuk melihat apa sih pilihan yang bisa diambil ketika ini gagal.
Sehingga apa? Kedepannya ketika dia menjalani hidupnya, keluar dari sini, ketika dia didapatkan masalah, masalah ini diselesaikan bisa dengan banyak cara. Kalau ini gagal, berarti dia masih punya plan B. Itu fungsinya. Jadi jangan sampai anak-anak nanti terlahir, pokoknya kalau ini satu gagal sudah pindahin yang lain. Sampai akhirnya anak-anak biasa stres, sudah kayak nggak bisa kerja apa-apa karena ini pengaruh dari sekolah di awal. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Gitu. Jadi kalau menang kalah artinya apa? Dia punya pilihan mau menang atau kalah. Tapi ketika kita bicara dari kontrol, maka yang benar adalah kita menang-menang. Sebenarnya ini lebih banyak ke arah psikologi, ya. Jadi lebih banyak ke psikologi, mungkin Wira lebih paham tentang ini. Nah, di teori disiplin positif ini adalah peta konsepnya. Jadi teori kontrol itu atau teori pilihan dikeluarkan oleh Dr. William Blazer. Kemudian di dalamnya ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol seorang guru, terus ada namanya segitiga restitusi, ada nilai kebajikan universal, dan ada 5 kebutuhan manusia. Ini yang paling penting juga kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan anak-anak pasti punya alasan. Seperti itu. Nah, sekarang apa makna disiplin? Kita sekarang menganggap disiplin itu bahwa disiplin itu mengikuti aturan. Aturan yang kita buat diikuti. Datang pagi-pagi, keluar tepat waktu, tidak berlebihan dan sebagainya, itu selalu yang kita anggap disiplin. Nah, sebenarnya disiplin ini dianggap disiplin ini membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu dimulai dari dia bahwa dia rasa menghargai dirinya sendiri. Ketika kita menghargai diri kita, pasti kita melakukan semua yang terbaik. Seperti itu. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang kita lakukan di sekolah, disiplin itu adalah patuh dengan peraturan sekolah. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang terjadi. Apa yang dimaksud? Kenapa dimaksudkan dengan ketidaknyamanan? Bahwa anak-anak ketika kita bicara kedisiplinan, ujung-ujungnya lari, astaga ini pasti sudah tentang aturan, sudah tentang ini, dan anak-anak itu kebanyakan mereka ketika kita bicara tentang peraturan, anak-anak pasti akan malas, merasa terkekang, dan ini yang terjadi. Mereka datang ke sekolah bukan untuk belajar, sebenarnya hanya melampiaskan kewajiban seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebenarnya kita semua ini pasti punya tujuan hidup, ya. Tujuan hidupnya itu bersifat universal. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki tujuan seperti yang diungkapkan oleh Dr. William Blazer pada teori kontrol. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam itu akan terbangun sehingga menggerakkan diri dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu dimasukkanlah ke dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang sering kita dengar saat ini di kurikulum Merdeka. Yang mana itu? Ada 6. Yang pertama, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Yang kedua adalah dia mandiri. Yang ketiga, dia mampu bernal secara kritis. Yang keempat, mereka berkebinekaan global. Yang kelima, dia mampu bergotong royong, bekerja sama. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya kita masuk ke materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang paling sering kita alami di dalam pembelajaran. Yang pertama teori motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama itu ada 3 teori motivasi. Kenapa kita termotivasi untuk melakukan sesuatu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya dari saya pribadi, kenapa bikin KRPP? Kenapa bikin KRPP? Supaya ketika datang pengawas dicari RPP ku ada dan dimarahikan. Berarti ini dari motivasiku adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua, dan itu berasal dari mana? Itu motivasi dari luar. Kenapa? Karena nanti ada pengawas dimarahikan kalau tidak punya. Terus yang kedua
kedua, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, kenapa datang pagi-pagi dari sekolah? Karena saya tidak mau terlambat. Saya tidak mau terlihat buruk di depan siswa saya. Dan saya sebagai panutan, karena guru itu panutan, maka segala sesuatu yang dilakukan harus bisa ditiru. Berarti itu dari dalam. Kenapa tak bikin RPP? Karena saya seorang guru, kalau tidak ada rencana pembelajaran, apa yang saya gunakan? Nah, itu yang hal seperti itu berarti itu motivasi dari dalam diri sendiri, atau lebih dikenal dengan motivasi internal. Nah, inilah yang merupakan tujuan disiplin positif itu perlu dilakukan. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi ini sebenarnya adalah kegiatan Bapak Ibu sekalian ketika mengalami masalah terkait dengan siswa. Yang perlu kita perhatikan bahwa ketika siswa melakukan sebuah kesalahan dan kita memanggilnya, biasa dilakukan oleh guru BP, kita panggil dia, ada langkah-langkah yang dilakukan pasti. Nah, itu yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahan yang sudah dibuat itu tidak bisa ditebus dengan hanya datang ke guru BK mengucapkan maaf, itu tidak seperti itu kalau di restitusi. Nah, yang ada adalah memperbaiki hubungan. Bisa saja ini adalah bentuk tawaran tidak bersifat paksaan. Seterusnya sampai dengan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kan biasa anak-anak kalau dia sudah berbuat salah diasingkan sama temannya, izin bergaul sama itu deh, sudah dipanggil sama guru BK. Nah, itu yang kita hindari sehingga kita mempersiapkan ini anak kembali ke kelompoknya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas hampir mirip dengan peraturan, tapi bedanya adalah contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ada 2 pilihan seperti jawabannya. Yang pertama adalah karena kita takut sama polisi. Yang kedua adalah kita sadar bahwa kepala kita ini sangat berharga, jadi harus dilapisi. Nah, gitu. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Paling juga 2 pilihan. Itu kesadaran dari diri bahwa memang itu perlu kita jaga. Yang kedua adalah bahwa itu menjadi sebuah peraturan. Nah, ada memang peraturannya, tapi yang satunya adalah berdasarkan dari kesadaran diri kita. Terus mengapa kita mengikuti peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang pertama memang aturan yang harus datang. Yang kedua adalah kita sadar masa sudah jalan kegiatannya baru kita datang. Nah, itu berarti tetap ada 2 pilihan. Nah, 2 pilihan itu ada di sini. Jadi peraturan-peraturan yang seperti tadi, datang tepat waktu, tertib, tidak ribut, pokoknya dia seperti peraturan itu rata-rata berbentuk kata kerja, berbentuk kata kerja yang mengharuskan. Itu peraturan kelas. Di luarnya itu ada namanya keyakinan kelas. Apa yang diyakini oleh kelas itu yang bisa dikembangkan. Kemudian ada lingkungan yang positif. Lingkungan positif seperti apa? Kelasnya berbentuk positif, sekolahnya juga positif, otomatis kita guru-gurunya juga harus punya pikiran yang positif. Yang terakhir, ketika itu sudah terbentuk dengan baik, maka dapat terbentuklah ini budaya positif di sekolah kita. Nah, yang manakah merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini sudah terlihat dengan nyata bahwa yang termasuk dengan peraturan kelas itu adalah hal-hal yang terkait punya kata kerja. Rata-rata punya kata kerja. Contohnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, itu peraturan kelasnya. Sementara untuk kesadaran atau keyakinan kelasnya itu adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ada di dalamnya saling menghargai. Ketika gurunya berbicara, siswanya mendengar. Ketika siswanya berbicara, guru mendengarkan apa yang pendapatnya dia. Kami murid yang semangat belajar, berarti di dalamnya tidak ribut dan sebagainya. Jadi betul-betul keyakinan kelas itu mereka yang meyakini bahwa ini perlu dilakukan. Nah, ini beda dari peraturan dan keyakinan kelas. Saya boleh lanjut saja. Ini adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada yang masih melakukan? Ada yang masih melakukan? Saya pernah dapat di SMA, saya masih dapat. Ada
kali keliling lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ayo, menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Jadi menurut Ibu Ira itu adalah hukuman. Yang benar adalah itu adalah konsekuensi. Iya, kenapa? Terkait dia berolahraga sebelum mengikuti pembelajaran intinya di Pak Abi karena sudah terlambat, toh berarti dia harus ikuti dulu pemanasan. Nah itu masalah. Yang hukuman adalah umpamanya saya datang terlambat guru matematika, terus saya suruh siswa berputar 3 kali di lapangan berlari, tidak ada hubungannya dengan pelajaran saya. Ya, yang ada siswa itu capek, tidak bisa mengikuti pelajaran saya, itu yang termasuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu punya hubungan dengan pelajaran kita, gitu. Itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi mulai dari sekarang mari kita sama-sama berbuat membedakan terlebih dahulu mana yang terkait hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi yang perlu dilakukan oleh siswa. Tapi ada juga konsekuensi yang berasal dari peraturan, umpamanya di sekolah ini ada peraturan, tidak boleh datang terlambat. Kalau dia terlambat nanti membersihkan reaksi, itu peraturan. Anggap peraturan, maka ketika dia melakukan, maka konsekuensinya dia harus melaksanakan. Seperti itu. Jadi beda-beda tipis. Gitu. Ini adalah perbedaan antara hukuman, disiplin. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kalau kita dulu masih berbentuk hukuman, kita mulailah berlanjut dengan konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Yang paling mendasar ini adalah murid atau anak membenci peraturan, tapi ketika dia sudah masuk di konsekuensi, murid anak itu menghormati peraturan. Yang terakhir adalah murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di restitusi itu betul-betul diarahkan ini siswa betul-betul menghargai dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Apa alasannya? Bisakah dia memperbaikinya? Itu semua dilakukan di restitusi. Nah, kita punya, seorang manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau cuma punya 4 perlu dipertanyakan dia manusia atau bukan, ya. Jadi ada 5. Yang pertama itu kita punya kebutuhan untuk selalu bertahan hidup. Kenapa? Ya iyalah, kalau kita tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bagaimana caranya kita hidup? Itu. Jadi bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi wajar itu kalau ada siswa yang mungkin saja kita dapatkan di dalam kelas dia ribut dan sebagainya, mungkin di rumahnya tidak dapat kasih sayang, bisa saja terjadi. Ya, jangankan itu, mungkin kita saja ini kalau kita yang tidak dapat rasa kasih sayang di rumah, tak kayak sekalinya keluar kayak murah. Nah, bisa saja. Itu. Jadi memang wajar itu kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada namanya penguasaan. Jadi ada biasa orang penguasaan itu dalam artian bahwa dia bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi kalau ada papanya yang diganggu, itu dia tidak suka dan sebagainya, itu wajar. Itu ada penguasaan terhadap dirinya. Terus ada orang yang memang kita manusia itu butuh kebebasan, tidak perlu diganggu-gugat. Jadi umpamanya ada tugas terus dia mau diganggu-gugat, wajar, hargai itu. Kenapa? Karena semua orang memang punya kebebasan untuk itu. Yang terakhir adalah semua manusia itu butuh yang namanya kesenangan. Wajar sekali itu. Jadi kalau kita suka umpamanya kesenangan atau hobi tak suka menyanyi, ya hargai saja. Yang cuma masalah kalau kita teriak-teriak di telinganya orang, itu masalah, itu mengganggu kesenangan orang lain lagi. Jadi kita harus perlu saling menghargai. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru itu punya posisi sebagai penghukum. Kita bisa untuk menjadi penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Guru itu bisa ada di posisi itu. Yang ketiga, kita bisa menjadi teman bagi siswa, kita bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer. Yang sering dilakukan mungkin kita sebagai penghukum, ya, kita sebagai pembuat anak merasa bersalah, dan mungkin yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah sebagai teman, di mana mungkin ada beberapa di antara kita yang bisa diajak ngobrol sama siswa. Berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi ada baiknya bahwa kita berpindah ke arah manajer, di mana di manajer ini kita memposisikan diri untuk selalu mengarahkan siswa bisa menghargai dirinya. Itu walaupun sulit memang, tapi apa salahnya kita mencoba?
gitu. Daripada kita ada terus di sini penghukum, selalu menjudge anak-anak kalau salah, pokoknya dia salah, titik, apapun alasannya salah gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu kenapa dia bisa lakukan hal seperti itu. Ini adalah pernyataan yang dilakukan oleh guru di posisi-posisi kontrol tertentu. Yang contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi itu adalah kita membuat siswa ini merasa bersalah. Dan ingat, nada suara kita juga mempengaruhi. Kalau cuma datang, saya kecewa dengan sikap kamu. dengan perbedaannya, saya sangat kecewa sekali dengan kelakuan kamu hari ini. Berarti kan kita membuat dia merasa bersalah. Kita bawa dia untuk, wah, yang saya lakukan ini ternyata membuat orang lain kecewa. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini yang paling sering terjadi. Pas periksa pekerjaannya siswa, salah semua. Bagaimana cara udah salah semua? Nah, tidak pernah kita lihat mungkin yang salah mengajarnya, atau mungkin kita terlalu cepat, tapi kita salah. Duknya ini tidak ada hukum. Gitu. Berarti kita menghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu bapak. Biasanya ada kita katakan begitu. Ayolah, ini kan demi ini. Coba lakukan ini sebagai teman ini. Ini berarti kita posisi kontrol kita sebagai teman. Terus kalau kita pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Umpamanya dalam kelas ada kayak kasih stiker untuk anak-anak yang berbuat baik dan sebagainya. Nah, coba siapa yang mau ini? Kalian bisa dapat. Berarti kita pada saat kondisi itu kita dalam posisi pemantau. Nah, ada yang manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini ditantang siswa untuk berpikir bagaimana dia punya masalah bisa diselesaikan, tapi tidak berasal dari kita sebagai guru, tapi berasal dari dirinya. Gitu. Yang kemarin saya bikin videonya kayak begitu kasusnya yang anak-anak membuli. Jadi kita mengarahkan, maksudnya seharusnya tidak saya lakukan mengarahkan, tapi seharusnya pikiran itu bahwa ternyata kita ejek-ejek teman itu tidak boleh dilakukan. Jadi apa yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mungkin dengan melaporkan temannya ketika melakukan perundungan kembali. Itu yang bisa dilakukan seperti itu. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sudah ini penghukum, sudah pasti ini. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang terakhir itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Untuk kegiatan pertama, ketika siswa punya masalah, yang perlu dilakukan adalah menstabilkan dulu identitas. Jadi ketika kita panggil pemainnya, siswa punya masalah, kita panggil dia ke ruangan, kita tidak langsung menjudge, kamu salah. Itu tidak, tapi kita harus cari tahu dulu. Mungkin kita katakan seperti ini, saya tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Ya, biasa begitu kata-kata ya. Saya tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah, tapi saya tidak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kayak begitu, tapi kira pasti begitu di guru BK. Nah, setiap manusia pasti punya salah. Nah, itu kita arahkan dia. Setiap manusia pasti punya salah. Jangankan kamu, saya gurumu saja pernah berbuat salah. Nah, sekarang mari kita perbaiki. Itu adalah salah satu langkah di menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan ini kita bisa mencari tahu. Mungkin yang kita katakan, kenapa bisa kau lakukan seperti itu? Apa yang mendasari kamu melakukan hal seperti itu? Terus, seberapa penting itu kamu lakukan? Ada satu contoh kasus yang kami dapatkan, seperti ini. Di dalam satu kelas, anak-anak berkelahi, ya, sampai satu kancing bajunya copot. Yang copot pukul temannya. Ya. Nah, yang temannya yang memukul, si pelaku istilahnya dipanggil dan si korban dipanggil ke dalam situ, ke dalam kantor guru BK. Kemudian ditanya sama guru BK, si korban mengaku, saya dipukul begini-begini. Tapi si pelaku bilang, saya memukul karena saya bajuku dirusak, mamaku sakit, tidak ada yang bisa jahitkan saya. Tahu aja, berarti dia mempertahankan dirinya. Jadi kita harus tahu dulu kenapa dia bisa melakukan. Walaupun mungkin kita kalau melihat, kamu kan memukul, sudah salah. Tapi kita harus tahu kenapa dia bisa memukul seperti itu. Dia ada hal yang perlu dia lakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini adalah kita mencari solusi yang bisa dilakukan si siswa. Tapi solusi itu tidak cuma satu kali, tapi dalam artian berlanjut. Contoh dengan kasus yang tadi perusakan, maka si pelaku tadi yang memukul itu punya
dia punya hak untuk dibantu sama korbannya dipukul. Kenapa? Karena yang dipukul kan yang merusak. Jadi yang dipukul itu memperbaiki, menjahit bajunya, gitu, menjahit baju si pelaku. Padahal kalau di kasat mata, ya pelaku, korbannya korban. Padahal kita harus cari tahu kembali. Oh ternyata korban ini pelaku ini mempertahankan diri karena kebutuhannya, kasihan terhadap bajunya yang mungkin cuma satu-satunya. Jadi wajar dipertahankan. Inilah yang maksud di menanyakan keyakinan, sehingga ketika ini sudah dilakukan muncullah keyakinan kelas. Ini adalah intervensi kita 30 detik. Jadi ketika kita menghadapi siswa, kita bisa melakukan intervensi-intervensi. Di antaranya adalah, apakah kamu ingin berbuat baik? Ya, sebenarnya kalimat ini bagus untuk siswa-siswa yang tingkat kedewasaannya lebih tinggi, kurasa. Kalau anak yang masih kelas 1 itu kan masih bawaan dari SD. Kira-kira Mas sampai mencari akalnya itu tentang berbuat baik dan sebagainya kayaknya belum sampai. Kecuali dari SD memang dia sudah diarahkan seperti itu. Terus kapan kamu siap untuk memperbaiki apa yang mau kau lakukan, bagaimana rencananya, bagaimana jika kalian menghadapi tantangan. Nah itu semua yang termasuk di langkah-langkah segitiga restitusi. Saya rasa cukup untuk hari ini. Demikian khas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Bu Ira mungkin ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau menurut tata tertib itu apapun di situ, misalnya dia harus membersihkan WC dan lain-lain, berarti itu masuk konsekuensi. Ya, Atau ya seperti itu. ya, terima kasih. Oke. Baik, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu hampir mau mirip. Tapi konsekuensi itu, hukuman biasanya bersifatnya tiba-tiba. Apa yang terlintas di pikiran kita, itu yang dijadikan hukuman, walaupun tidak punya kaitan dengan sebenarnya solusi yang harusnya kita berikan ke siswa jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Tapi kalau kita bicara konsekuensi, maka kita bawa dia ke peraturan. Kalau memang dia ada peraturannya, maka itu berbentuk konsekuensi. Atau memang terkait dengan pelajaran yang kita ajarkan, maka itu termasuk konsekuensi. Jadi memang update, jadi beda tipis. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada kan? Wintri? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, ini dalam situasi dari kelas saya. Pada saat saya masuk pelajaran IPA, di awal pembelajaran saya memberikan yang namanya kontrak belajar ya sama anak. Jadi di sini saya kasih pilihan ke anak. Contohnya, misalnya terlambat masuk belajar, saya kasih pilihan ke anak saya, misalnya membersihkan kelas dengan membersihkan di area depan kelas selama 1 jam pelajaran. Kemudian yang tidak mengerjakan tugas, misalnya saya tugasnya dikasih 2 kali lipat, misalnya dari 5 nomor, otomatis ketika dia tidak mengerjakan tugas, minggu depan dia akan kumpul tugas 10 nomor. Nah, di situ saya kasih istilahnya pilihan ke anak-anak. Kemudian mereka pilih yang mana. Nah, setelah mereka pilih, itulah yang menjadi kontrak belajar kami. Jadi saya mau bertanya, apakah itu merupakan suatu hukuman atau merupakan suatu konsekuensi? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya boleh tambahkan satu, hukuman, konsekuensi, sama restitusi, ya. Jadi yang ibu lakukan ini adalah ibu yang melontarkan pilihan. Berarti pilihan-pilihan itu atau peraturan-peraturan itu muncul dari dalam diri guru, kan? Kalau dia masih dari dalam diri guru, maka itu masih bersifat konsekuensi peraturan, ya. Jadi ketika melakukan kesalahan, maka itu sifatnya konsekuensi. Tapi kalau seandainya dirubah, peraturan kontrak belajarnya dibuat seperti ini. Anak-anak untuk berapa bulan ke depan, kira-kira apa yang mau kita lakukan untuk peraturan kelas kita. Anak-anak yang lontarkan, umpamanya, tidak boleh datang terlambat, Bu. Mereka catat, ditaruh, ditempel. Biasanya dilihat di guru SD biasanya banyak sekali tuh dia tempel-tempel. Itu sebenarnya peraturan-peraturan kelas yang berbentuk keyakinan. Nah, jadi kalau dia sudah muncul dari dalam diri siswa, itu sudah masuk restitusi. Tapi kalau masih dari guru, berarti mungkin ada 2 pilihan. Kalau bukan hukuman, konsekuensi. Tapi kalau seperti itu di awal sudah diungkapkan, berarti itu sudah masuk konsekuensi.
Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah ini sehingga sekolah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat